Bapa di surga, berterima kasih atas kehadirat-Mu dan berkat-Mu, sukacita-Mu, dan boleh kami bersujud di hadapan Tuhan melalui pujian, pembacaan firman, dan kesaksian. Boleh kami merasakan hati kami disegarkan, diberkati, dan terbuka kepada Tuhan. Dan boleh merasakan Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami ini. Tuhan, saat ini kami boleh mendengar firman. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya firman Tuhan mengajar kami, mengajar kebenaran, menegur supaya makin betul di hadapan Tuhan, makin suci kehidupan kami masing-masing. Dan bentuklah kami sebagai umat-Mu, sebagai murid Kristus. Kiranya Roh Kudus memimpin kami semua, menguatkan kami, menjauhkan segala gangguan. Tuhan memberkati, baik ibadah kami di sini, firman di sini, sedemikian di seluruh ibadah G3 di Jepang. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil berdiri, kita baca teks hari ini dari Injil Lukas pasal 19 dari ayat 41 sampai 44. Kita bersama-sama membaca dengan bersuara. Lukas pasal 19 mulai dari ayat 41. 1, 2, 3. Dan ketika Yesus telah dekat melihat kota itu, menangisnya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengatakan apa yang harus sebenarnya. Maka hari menghibur dengan orang itu. Engkau bersama dengan Tuhan. Silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan sambil mengingat berkat dalam minggu yang lalu. Seperti tadi dikatakan, dalam retreat kita sangat diberkati melalui peranan hamba Tuhan Bapak Hari dari STT saat malam. Dan kami sendiri juga merasa sungguh bersyukur kepada Tuhan karena sempat telah melayani di Indonesia walaupun singkat hanya 5 hari dari tanggal 4 sampai 9 Oktober ini. Kali ini utamanya kami diundang dan melayani untuk pembukaan WPDC, World Partner Discipleship Center, latihan untuk calon-calon misi. Sekaligus ada penamatan program Kairos untuk pemimpin. Ini sudah banyak 21 orang tamat. Dan kami terkesan dan syukur di antara 21 orang, 8 orang adalah
Rektor STT dan pimpinan sinode. Syukur sudah di gereja-gereja Indonesia melalui Kairos boleh beni pelaksanaan amanat agung. Mengutus misi sebenarnya makin berakar, mempengaruhinya. Dan ada hari Minggu melayani di gereja Batu Hidup, namanya bagus, di daerah Pluit, ibadah misi pendetanya, ini aliran Presbyterian. Tapi pendeta Junaidi sangat berbeban untuk pelayanan penginjilan di Jepang. Maka kami sempat diundang kali ini dan diberkatinya. Dan ada satu bonus dari Tuhan, bukan bentuk jasmani, tapi secara rohani. Pada waktu kami pulang, mau tunggu pesawat dari Cengkareng, tiba-tiba saya dipanggil. Ya Pak, pendeta Atsumi. Saya melihat ada seorang bapak. Ya, dia katakan, Bapak ingat saya. Ini sangat susah bagi saya. Hanya bilang, ya. Saya bekas anggota G3 Suzuka. Oh, di Suzuka tahun berapa? Tahun 2005 dan terus beberapa tahun saya aktif dan melayani di G3 Suzuka. Oh, siapa nama Bapak? Junaidi, puji Tuhan. Sekarang mau kemana? Mau ke Amerika. Oh, dengan sendiri? Bukan. Dia panggil ibu dengan 3 anak besar. Saya tanya ke Amerika, untuk apa? Ya, jalan-jalan. Oh, bagaimana diberkati usahanya? Dia katakan, ya begitulah Tuhan baik. Saya merasa sungguh bersyukur. Kadang-kadang ketemu dengan anggota bekas kita di Indonesia, mendengar kesaksiannya, itu sangat merasa kita syukur dan senang. Dan kita harap kita semua yang ada sekarang di sini, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kemudian, bisa ketemu bukan di bandar lagi. Jangan. Demikianlah kita patut memuji Tuhan dan bersyukur pada Tuhan. Tema pada hari ini adalah air mata hati Kristus. Air mata adalah tanda atau kenyataan dari hati yang dalam, hati lembut, atau tergerak hati, terharu hati. Maka ada disebut air mata karena sedih, menangis karena kesal, cucur air mata karena marah. Ada berbandingnya air mata, cucur air mata karena sukacita, karena syukur, karena berhasil. Demikianlah air mata adalah kenyataan dari hati yang dalam. Menurut Alkitab, Tuhan Yesus 3 kali mencucurkan air mata, menangis. Untuk apa? Pertama, kita melihat Ibrani pasal 5.
Ibrani pasal 5 dari ayat 7 sampai 9. Boleh nyatakan? Kalau ke sini, bentar. Ibrani pasal 5 dari ayat 7 sampai 9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebagai ya, apa menyelamatkannya. Sekalipun dia adalah anak, ia lebih Tuhan Yesus bermohon, minta kepada Bapa dengan ratap tangis. Ini tentang doa Tuhan Yesus di Getsemane. Begitu nangisnya, ratap tangis. Karena apa? Menghadapi salib. Sebagai cawan dari Tuhan, dia harus minum. Begitu merasa menderita, sedih. Kadang-kadang orang Kristen bisa pikir, kok Tuhan Yesus adalah Allah. Bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tapi kita diingat oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus jadi manusia dan mengosongkan diri kealahannya. Artinya Tuhan Yesus jadi manusia, artinya tinggalkan kealahannya, kuasanya, kemuliaannya untuk diri sendiri. Tapi Tuhan Yesus mampu menyembuhkan semua orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Karena Yesus sebagai manusia, tapi dipimpin Roh Kudus menyaksikan tanda Mesias. Maka bisa membuat tanda mujizat untuk kemudian Tuhan, untuk tanda Mesias. Tetapi Tuhan Yesus tidak memakai sama sekali untuk diri sendiri. Itulah disebut kerendahan hati Yesus. Diterangkan Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Yesus meninggalkan kealahan setelah Bapa, mengosongkan diri jadi manusia. Maka menghadapi salib, itulah sampai ratap tangis, berteriak, menangis. Maka disebut Lukas pasal 22 ayat 40. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Perutnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas disebut dokter. Dia dengar-dengar dari murid-murid yang menyaksikan doa Yesus di Getsemane. Dia menulis betapa beratnya, sakitnya penderita yang menghadapi disalibkannya.
Maka sampai buruhnya sepertinya darah. Itulah penjelasan bergumul, menderita, kesedihan karena salib. Dan ada dikatakan seperti Matius 26 ayat 37. Mulailah merasa sedih dan gemetar. Ada Matius 26 ayat 33. Ketika hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Markus pasal 14 ayat 33. Ia sangat takut dan gentar. Inilah keterangan dari murid-murid yang menyaksikannya. Lukas yang menyelidikinya apa yang terjadi. Yesus nangis. Berat karena takut, gemetar, gelisah sebagai manusia. Untuk apa ya? Itulah ayat 8. Ayat 9 katakan. Dan sesudah itu mencapai kesimpulannya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Inilah maksudnya, tujuannya, sebabnya Yesus begitu menderita sampai rasa mau mati, gemetar, nangis. Untuk apa? Jadi pokok keselamatan abadi. Hanya melalui penderitaan itulah keselamatan datang, dibuat. Untuk itulah Yesus menangis berat. Untuk siapa? Untuk mentaatinya. Percaya Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan takisan berat membuka jalan, membuka pokok keselamatan. Kalau dengan penterjemahan bahasa Indonesia baru, sumber keselamatan yang abadi. Sumber. Disitulah ada keselamatan abadi. Yesus menangis. Untuk itu, maka kita juga turut merasakan Yesus menderita begitu sampai betul mati. Karena apa? Itulah hanya satu-satunya di dunia pokok keselamatan yang abadi. Sumber keselamatan abadi yang direncanakan oleh Allah Bapa, dilaksanakan oleh Anak Allah, dan terwujud dengan takisan. Kita juga ingin merenungkan pokok keselamatan abadi, sumber keselamatan abadi oleh Yesus bukan gampang-gampang, bukan ajaran, bukan dogma. Betul-betul penderitaan Yesus yang nangis sepenuhnya. Ada satu pendeta yang terkenal di Jepang. Dia waktu meninggal hari Jumat, dia mau khotbah. Dia menangis. Saya mengerti pendeta begitulah dipakai oleh Tuhan. Dibuat gereja besar di Takadana Baba.
pendeta yang sangat terkenal. Dia membuat persekutuan gereja-gereja Injil di Jepang. Ketua pertama. Maka kita juga menyadari dan ingin memiliki hati Yesus, menangisi untuk begitu banyak orang belum mengerti, belum percaya, belum mentaati Yesus. Sudah asal pokok keselamatan abadi. Karena penderitaan dengan tagisan Yesus. Air mata kedua dari Tuhan Yesus adalah Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 36. Ini terkenal waktu Lazarus meninggal. Kita baca bersama-sama Yohanes pasal 11 dari ayat 33 sampai ayat 36. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat Marta menangis dan juga orang Yahudi datang bersama dia. Ya, maka dia mana? Jawab mereka, Tuhan melihatnya. Maka menangis Yesus, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi orang ini antaranya berkata, ia yang kata orang, tidak sangka ia berdoa sehingga orang ini mati. Maka mangsura pula hari Yesus ia pergi ke kubur itu. Kubur itu ada dua tenda. Maka menangislah Yesus karena Lazarus sudah mati. Mengapa Tuhan Yesus menangisi dengan kematian Lazarus? Orang Yahudi katakan, betapa dia mengasihi Lazarus. Tuhan Yesus menangisi Lazarus, salah satu pengikutnya, pelayannya. Sebenarnya, kalau Lazarus ada 3 saudara, Marta, Maria, Lazarus. Dan tentang Marta, Maria, ada keterangannya cukup. Seperti Marta, setiap kali Tuhan datang, menginap di rumahnya dan melayani. Maria agak kurang pandai melayani, tapi ada yang lebih pentingnya, suka duduk mendengar. Tuhan Yesus katakan, ini terbaik, terpenting. Ada cukup jelas keterangan tentang siapa dan buat apa si Marta dan Maria, kakak-kakaknya. Tapi Lazarus rupanya ada kesakit. Dulu sakit kusta, tidak ada banyak keterangan. Lazarus siapa? Dia tidak buat apa kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengasihi Lazarus. Tuhan Yesus melihat Lazarus, tidak ingat dia buat apa. Tetapi Yesus mengasihi Lazarus. Kenapa? Selalu sama-sama. Rombongan Tuhan Yesus dari Galilea terus naik ke Yerusalem. Sebelumnya ada kampung Betania. Di situ ada rumah 3 saudara ini. Bapaknya tidak ada, mungkin sudah meninggalkan, tapi keluarga yang punya rumah besar, maka menerima rombongan Yesus.
Marta pandai melayani. Mungkin pandai masak. Seperti ibu-ibu ketiga Tokyo. Maria orang rohani. Suka. Lazarus. Kalau ada dua kakak perempuan, satu laki, biasanya suka minder. Tapi ada yang pintar meniru. Kakak-kakaknya dimarahi oleh mama ganas. Belajar. Anak ketiga, laki tunggal. Ada sifatnya macam-macam ya. Satu sifat, suka mengikut kakak. Dan keluarga kami juga begitu. Anak yang pertama, Naoko. Kedua, Mie. Ketiga, Kazu. Dia sering ikut dan dimarahi. Walaupun mau ditinggalkan, dimarahi kalau ikut. Tapi tetap. Itulah Lazarus. Sama-sama dengan kakak. Yesus datang di rumah. Selalu sama-sama. Tuhan Yesus melihat kita. Tuhan Yesus sedang buat apa? Seperti Marta melayani, Maria dengar, dihormati. Lazarus tidak ada kata. Seperti ikut kan. Tapi selalu disebut Marta, Maria, Lazarus. Yesus tinggal di rumahnya. Tuhan mengasihi. Dan waktu meninggal dunia, dinangisi oleh orang. Itulah penghargaan yang sejati. Walaupun ada kebiasaan macam-macam di masing-masing suku dan bangsa, orang kalau pengkaburan dibayar dan nangis. Tapi inilah temannya menengah, maka menangis. Walaupun kita, apakah ada teman-teman menangisi waktu kita masuk ke peti mayat. Yesus mengasihi kita. Karena apa? Bukan kita buat apa. Sama-sama dengan Yesus. Menyenangkan hati Yesus. Sama-sama dengan Yesus. Yesus menangis. Dan menangisnya bukan karena sedih saja. Disebut Yesus apa? Ayat 33. Bagian B. Maka maskulah hatinya. Ya sangat terharu. Itu istilah maskur agak khusus. Dalam Alkitab di sini 2 kali ayat 39 dan ada 1 kali pada waktu Tuhan Yesus bersama-sama terakhir dengan keluarga Maria, Marta, Maria, Lazarus. Maria mencurahkan minyak narwastu. Murid-murid katakan, oh itu boros. Minyak narwastu itu dijual dengan 300 dinari. 1 dinari, 1 gaji ahli, tukang. Dengan perhitungan kita paling 3 juta yen. Karena minyak narwastu adalah persiapan untuk pernikahan anak perempuan. Maria curahkan. Murid mereka katakan, boros.
Akhirnya murid-murid memarahi perempuan itu. Itulah memarahi. Ini sama istilahnya. Hanya ada 2 kali. 2 tempat dipakai. Memang masyhur dengan kata aslinya bahasa Greka memang ada arti marah. Bahasa Jepang, penjelasan bahasa ikidor. Ikidor itu, wah itu tidak pernah, wah itu kurang hati ya. Oh itu ikidor. Memang marah. Tapi marahnya bukan ada kerugian atau apa. Marahnya karena hal yang tidak bisa masakan. Karena Anda wajar. Itulah seperti murid-murid memarahi Maryam. Kenapa? Tidak bisa masak. Bagaimana 3 juta yang terpenting bagi seorang wanita itu simpanan persiapan untuk pernikahan dicerahkan, boros. Itulah tidak wajar, tidak logika, tidak masuk akal manusia. Yesus marah. Maksud kenapa? Kematian Lazarus, kematian manusia adalah tidak wajar, tidak masuk akal. Yesus marahnya kematian kepada maut. Mengapa? Sebenarnya Lazarus sebagai lambang manusia, manusia diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambar pencipta. Sebagai makhluk yang hidup kekal sama-sama dengan Allah di Taman Eden. Manusia meninggal. Manusia mengalami maut adalah akibat dosa. Upah dosa itulah maut. Yesus bersama-sama dengan pencipta semesta alam Allah Bapa mengikuti sama-sama menciptakan isi dunia, menciptakan manusia Adam Hawa. Tuhan Yesus tahu manusia diciptakan segambar Allah, hidup, makhluk hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Mengapa mati? Itulah dosa. Tuhan Yesus maksud marah karena betapa hebatnya, kuatnya dosa mendatangkan ke maut semua manusia, termasuk kekasih datang sekarang mati. Yesus tidak tahan lagi. Itulah maksud kemarahan terhadap dosa. Dosa itu dari mana? Dari iblis. Yesus marah kepada dosa dan yang mendatangkan dosa supaya manusia semua mati. Yesus menangis di dalam fakta ini. Maka Tuhan Yesus datangnya untuk keselamatan, jadi sumber keselamatan dan memberi hidup kekal lagi. Supaya umat manusia bisa hidup kekal. Yang mentaati pokok keselamatan. Seperti waktu Tuhan Yesus berdoa, terakhir panjang lebar dicantum doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17.
Ini seluruhnya isi doa Tuhan Yesus terakhir. Kita ingat pasal Yohanes pasal 17 ayat 1 dan 2. Apa tidak muncul ya? Apakah ada sesuatu sangkutkah? Mungkin dia tidak suka saya. Tidak apa-apa. Hanya kalau makin tua, makin perlu banyak yang sebelumnya tidak perlu. Mendengar, membaca harus ada namanya hatsuki yang bisa besar, tidak bisa case ini. Jadi saya sulit bacanya. Kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 17 ayat 1. Ini permulaan doa Tuhan Yesus terakhir. 1, 2, 3. Demikianlah kata Yesus supaya engkau telah memberkati daripada ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang engkau berikan. Tuhan Yesus menghadapi salib, berdoa kepada Tuhan. Permulaan katakan, Tuhan Yesus sekarang menghadapi akan disalibkan untuk apa? Untuk memberikan hidup yang kekal kepada orang-orang yang diserahkan oleh Bapa. Artinya umatnya, artinya orang percaya Yesus. Tuhan Yesus menangis kepada Lazarus karena dosa menyebabkan mendatangkan maut kepada umat manusia. Dan Tuhan Yesus untuk itulah disalibkan. Menebus dosa. Dan membenarkan. Dan boleh memiliki hidup yang kekal. Seperti Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15 mengatakan demikian. Ibrani pasal 2 ayat 14. Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 16 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena anak lain adalah anak dari darah dan daging. Maka ia saya dengan cara demikian membebaskan mereka yang semua hidup berada. Sebab Tuhan Yesus melihat manusia berdaging, berdarah, maka Tuhan Yesus jadi manusia sama. Untuk apa? Memarahi dengan kuasa menghentikan, menang kepada maut. Itulah Tuhan Yesus berdiri
depan kuburan Lazarus. Katakan, Lazarus, keluarlah. Keluarlah. Lazarus sudah mati 4 hari. Bangkit. Itulah lambang kenyataan. Yesus jadi manusia untuk apa? Supaya manusia sudah dikuasai, diperbudakkan, diperintahkan oleh maut. Kadang-kadang kita haru maut lupa di dalam kehidupan sehari-hari. Maka bukan hanya lupa, ingin lupa. Jadi di rumah sakit di Jepang tidak ada kamar 4. Kadang-kadang tidak ada lantai 4. Kenapa? 4 itu si. Maut juga si. Jadi orang Jepang takut itu si. Wah. Tidak suka nomor 4. Manusia takut mati. Mau menghindarikan maut. Tidak mau pikir. Baru sadarnya ada pengkaburan. Kekasih keluarga meninggal. Barulah ingat. Ingat nangis. Tapi nangis itu bisa buat apa ya? Tangisan Yesus. Itulah satu-satunya mampu menang kepada maut. Mengatasi kesedihan, perpisahan, penderitaan maut. Karena Yesus sudah pikul. Yesus sudah bangkitkan. Yesus sudah bangkit. Dan akan membangkitkan semua orang yang ada di dalamnya. Maka kita ingat, kalau kita ke rumah sakit, penuh dengan orang sakit. Kalau kita ke rumah jompo, orang sudah umur lanjut, tidak bisa buat apa-apa, banyak dibantu, dilayani, tunggu apa? Saya merasa ngeri dengar dari manajer salah satu rumah jompo. Di rumah jompo juga ada perhitungan katanya. Perhitungan apa? Jadi perhitungannya umur berapa, penyakitnya jadi nanti matinya siapa-siapa. Untuk persiapan menerima yang boleh masuk baru. Kematian manusia juga dikalkulator dengan manajemen. Sedih ya. Firman Tuhan katakan, manusia berdarah berdaging dibutakan, dikuasai oleh maut. Hanya satu-satunya ada jalan kemenangannya. Itulah Yesus menangis magsur terhadap kematian, terhadap dosa yang mendatangkan maut. Karena Yesus sajalah mampu tolak, mampu tebus dosa, mampu memberikan pokok keselamatan, hidup yang kekal. Maka kita juga menyadari, melihat pengkaburan. Manusia takut akan mati. Manusia menghindarikan diri dari takut mati. Kita juga ingin memiliki hati Tuhan Yesus. Menangisi mereka. Terakhir, kita tadi baca Lukas pasal 19,
dari ayat 41 sampai 44. Ini Tuhan Yesus menangisi apa? Ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat melihat kota itu, Yerusalem, ia menangis. Mengapa menangis? Yerusalem, nama pun El Allah, Salem, damai sejahtera. Satu kota indah disebut damai sejahtera Allah. Karena sudah sekian lama dari perjanjian lama dijanjikan juru selamat datang. Keselamatan datang di Yerusalem. Tuhan Yesus melihat Yerusalem dari Bukit Zaitun. Kalau di Bukit Zaitun, waktu itu tempat Tuhan Yesus berdoa, Getsemani ada di dalam satu tempat itu. Bisa melihat. Kadang-kadang kita melihat di gambar Yerusalem kan, ada tembok. Itu dari Bukit Zaitun. Dan saya waktu ke sana kaget. Di Bukit Zaitun sekarang bukan pohon zaitun saja. Penuh dengan kuburan. Lihat semua kuburan. Saya tanya ke guide, ini apa? Ini kuburan orang kaya dari seluruh dunia. Karena firman Tuhan datangnya apa? Di Bukit Zaitun. Jadi kalau dikuburkan di situ, Tuhan datang lagi, paling cepat. Ini egois orang kaya. Tapi firman Tuhan, waktu Tuhan datang ke Tuhannya dengan sekejap mata dari seluruh dunia terkumpul orang sare kan? Nggak usah dikuburkan di sana. Nggak penting di mana. Itulah. Tuhan Yesus menangis melihat dari Bukit Zaitun kelihatan kota Yerusalem indah temboknya. Sebenarnya itulah tempat damai dari Allah datang. Keselamatan Allah datang. Sekarang bagaimana? Tuhan Yesus melihat. Di situ ada siapa ya? Pemimpin agama, politik. Karena waktu itu agama dan politik satu. Pemerintah satu. Imam-imam. Ahli-ahli Torah. Pemimpin-pemimpin agama dan pemerintah. Tolak melawan Yesus. Dan di bawahnya orang Yerusalem. Orang yang menanti-nantikan kedatangan Mesias, damai dari Allah. Mereka gampang dipengaruhi, diajar salah oleh pemimpin-pemimpin. Orang Yerusalem, waktu Tuhan masuk terakhir ke Yerusalem, mereka bilang apa? Hosana, Hosana. Allah datang, keselamatan Allah datang menyambut. Sebentar lagi, mereka katakan, salibkanlah, salibkanlah Yesus. Orang yang menyambut Yesus, damai adalah keselamatan. Cepat berubah. Cepat terpengaruh. Dan golongan ketiga, itulah paling banyak orang. Datang-datang dari mana? Mencari kebenaran. Mencari keselamatan. Tuhan Yesus katakan begitu banyak orang. Mereka adalah seperti domba-domba tanpa gembala. Inilah pada waktu Tuhan Yesus melihat Yerusalem. Kota damai Allah. Ada pemimpin agama. Ada penduduk Yerusalem mudah dipengaruhi. Salah dipimpin. Begitu banyak orang cari kebenaran, keselamatan. Inilah
gambaran pada masa kini juga. Bagaimana Tuhan Yesus melihat Tokyo. Khususnya Tuhan Yesus menangisnya kepada apa? Itulah orang-orang yang ada di Yerusalem disebut umat Allah. Maka sekarang di dunia, di Tokyo, di Jakarta, di mana banyak ajaran-ajaran salah atas nama Kristen, Kristus pula. Bagaimana saksi Yehova, Mormon, 統一教会, mau begitu menguasai hati manusia. Sampai orang Jepang boleh dikatakan semua orang Jepang takut agama karena perbuatan mereka. Tuhan Yesus berkata tentang mereka. Mereka adalah nabi palsu, guru palsu. Ini bukan hanya bidat-bidat saja. Di dalam umat Allah dalam gereja juga. Banyak teolog-teolog pintar. Sudah tidak percaya lagi Alkitab sebagai firman Allah. Nempel-nempel dengan teologi atau menafsir Alkitab dengan teologi, logika manusia. Apa yang bisa masuk itulah terima sebagai firman Tuhan. Banyak gereja orang Kristen terpengaruh dengan teologi liberal. Namanya teolog, namanya dosen STT, namanya pendeta, penginjil. Tidak sungguh percaya firman Tuhan sebagai Alkitab sebagai firman Allah. Banyak umat Kristen lemah-lemah. Keberadaannya walaupun disebut terang dunia, tetapi terangnya tidak menyala. Terangnya di mana? Di bawah meja. Tuhan katakan, kalau berita tidak mungkin ada di bawah. Ada. Cobalah gereja-gereja di Jepang. Susah cari gedung gereja, kecuali cari pachinko. Syukurlah sekarang makin kurang pachinko. Mudah-mudahan gereja makin banyak. Ada rencana di gereja wilayah di Gunma mau beli gedung bekas pachinko. Yang dekat dengan Isezaki, Fuji itu kalau jadilah bagus lah. Walaupun belum jadi. Itulah gereja-gereja. Saya sedih. Saya minta gedung gereja, boleh Bapak kami meminjam hari Minggu sore untuk ibadah bahasa Indonesia. Ada pendeta yang baik, berlatih. Seperti sekarang di Okayama, Hiroshima, pendeta sangat baik. Tapi ada, saya mengalami sangat sedih. Katanya apa? Gereja kami, sinode kami, ada keputusan. Tidak mau kasih pinjam gedung kepada orang tua. Wah, sedih. Firman Tuhan katakan apa? Mengasihilah sesama, mengasihilah pendatang. Salomo berdoa supaya Tuhan mengabulkan doa umatnya, mengabulkan doa pendatang-pendatang. Di mata Tuhan tidak ada perbedaan. Orang Yahudi, orang pendatang. Di gereja pendeta. Saya keluar dari itu melihat wajarlah. Di luar gedung ada rumput-rumput. Ibadahnya berapa? Sedih. Sedih ya. Tuhan Yesus melihat Yerusalem. Dan
yang punya hati Tuhan Yesus yang paling nyata. Rasul Paulus juga menangisi untuk jemaat Korintus. Bagaimana keadaannya? Kita baca 2 Korintus pasal 2 ayat 4. 2 Korintus ayat 2. Pasal 2 ayat 4. Kita baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 2 ayat 4. 1, 2, 3. Tulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencurahkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih, tapi betapa supaya kamu Mengapa begitu? Paulus katakan, dengan air mata banyak. Sambil menulis surat kepada jemaat Korintus. Itulah kita ingat jemaat Korintus lah didirikan oleh Paulus. Tetapi mereka sombong. Dan pasal 1 surat Korintus sudah Paulus menantang. Kamu bangga karena hikmat. Memang orang Greek sangat mementingkan logika, pengetahuan. Paulus katakan, aku hanya membanggakan Yesus yang tersalib. Kepada Korintus yang membangga diri pendidikannya, pengetahuannya. Dan Korintuslah disebut manusia duniawi. Ini ditujukan ke jemaat Korintus. Dalam jemaat gereja Korintus ada namanya Kristen, tapi tetap hidup duniawi. Mereka sama dengan orang dunia, disebut orang Kristen duniawi. Begitu lama mereka percaya, tapi belum tahu kerohaniannya. Maka Paulus kata ada manusia dunia, ada manusia rohani. Jemaat Korintus tidak bertumbuh. Bertahun-tahun bergereja, ikut ibadah, tetap kerohaniannya, keadaannya, kehidupannya. Paulus menangis. Dan Titus, dalam jemaat itu ada iri hati, perselisihan. Inilah jemaat Korintus. Paulus menanam Injil ke Korintus. Jemaat Korintus bertumbuh secara kelihatan. Tetapi lihat dengan mata hati Paulus nangis. Bukan nangisnya untuk memarahinya. Kenapa? Mengasihinya. Supaya mereka bertobat, bertumbuh. Hidup dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Kita hari ini merenungkan firman Tuhan sebagai hati Tuhan Yesus yang tergerak sampai menangis. Karena apa? Karena perlu pokok keselamatan abadi, sumber keselamatan abadi. Untuk menebus dosa, membenarkan, dan hidup rohani. Hidup dalam Yesus, hidup kekal. Untuk itulah Yesus menangis menderita. Kita juga marilah memegang, memiliki hati Yesus kepada dunia. Kedua, kita ingat Yesus menangis maut. Lazarus diberikannya dosa. Hanya Yesus saja mampu marah kepada maut, menang kepada maut. Karena Yesus datang untuk memberi
hidup yang kekal kepada orang yang menurutnya. Maka dunia banyak orang menganggap diri tidak bisa buat apa-apa kepada maut. Seperti diperbudak. Kalau saya melihat barisan penggabungan, tidak ada harapan. Walaupun tempat mereka, sekarang di mana-mana ada gedung besar. Namanya gedung penghiburan. Gedungnya penghiburan untuk mengadakan penghiburan. Acara penghiburan. Di mana ada penghiburan. Hanya ada satu-satunya. Hanya Yesus sebagai pokok keselamatan abadi. Sumber keselamatan abadi. Kemenang kepada maut. Kita juga ingin memiliki hati Kristus demikian. Menangisi manusia yang mati dikuasai oleh maut. Tanpa harapan. Hanya satu saja harapan. Kemenangan. Kenyataan. Keyakinan. Jaminan. Kebangkitan dan hidup yang kekal. Dan marilah kita merenungkan, mengingat keluarga-keluarga kita. Namanya Kristen. Tapi kehidupannya sama seperti Korintus, Paulus katakan, orang duniawi. Kehidupannya caranya sama dengan orang dunia. Marilah kita jangan anggap, oh ini apa boleh buat. Ini dah keluarga saya. Padahal Paulus lihat jemaat G3 Tokyo. Tuhan Yesus melihat kita. Gembala pun, manusia pun merasa mau nangis. Ada setiap hari Selasa persekutuan hamba Tuhan. Pokok doa. Tentang Bapak itu, Ibu itu, Saudara itu. Ini bukan jemaat Korintus saja. Hamba Tuhan, gembala juga menangisi untuk jemaat. Karena mengasihi. Tuhan Yesus, Rasul Paulus menangisi. Ada satu kesaksian yang saya tidak bisa lupa. Di Osaka ada gereja terbesar, Nihonbashi Kyokai. Di tengah-tengah Osaka. Tokyo juga tengah-tengah Ginza dan Nihonbashi kan. Di Osaka juga ada Nihonbashi. Itu besar. Boleh katakan dulu disebut gereja terbanyak terbesar. Tapi pendetanya sebenarnya bukan orang pengkhotbah yang hebat, tidak. Pendeta biasa-biasa. Hanya kelebihannya disebut pendeta tangisan. Dia mendengar, berkonsultasi, dengar pokok doa, keadaan jemaat, berdoa, nangis. Dia besok kunjungi rumah sakit, ke rumah-rumah, dengar keadaannya, penderitaannya, langsung nangis. Disebut gembala air mata. Tangisan. Yesus menangis. Paulus menangis karena mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, boleh kami juga memiliki hati Tuhan Yesus seperti tema tahunan ini. Bukan secara teori saja, tapi secara praktis. Dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap doa sahabat. Dalam setiap doa, persekutuan doa.
kami boleh menghadapi kepada Tuhan. Berdoa, memohon dengan air mata. Seperti tangisan Tuhan Yesus. Rasul Paulus. Tuhan, kami juga boleh jadi jemaat yang sungguh mencucurkan air mata. Karena keadaan dunia. Karena akibat dosa. Karena walaupun datang kepada Tuhan, percaya tapi terpengaruh, tidak bertumbuh. Tuhan, penuhkanlah kami dengan firman-Mu, dengan penyertaan-Mu, supaya jemaat ketiga Tokyo boleh sungguh-sungguh diajar Tuhan, ditegur Tuhan, dibentuk sebagai umat Allah. Terima kasih, kami boleh hidup dalam kasih Tuhan Yesus dan air mata Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.